Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sewing lovers, kita jumpa lagi di channel saya Dinar Alwi bersama kita belajar menjahit. Alhamdulillah sewing lovers, semoga kalian sehat selalu, diberikan kemudahan segala urusannya, amin. Oke, baiklah sewing lovers, kalian sudah melihat apa yang ada di depan kalian. Di sini ada kertas pola, senti, pensil, dan tentunya ibu pakai kalkulator ya buat menghitung. Oke, hari ini ibu akan mengajak kalian bagaimana membuat pola dasar yang simple dan mudah untuk kalian buat ya. Jadi kita akan menggunakan ukuran hanya 3 ukuran saja, yakni lingkar badan, lingkar pinggang, dan panjang baju. Oke, baiklah langsung saja ya kita masuk ke materinya. Nah, pertama-tama kita akan mencari bagian sudut kertas pola, yakni di bagian sini ya. Ini sudut siku-sikunya, ini mendatar ke arah bawah dan ini mendatar ke arah atas, bagian atas ya. Oke, untuk di bagian leher, kita ke bagian leher dulu ya. Di bagian leher itu kita akan ambil ukuran standar saja. Misalnya, jika ibu menggunakan ukuran 7 cm ke arah bawah, maka untuk ke arah mendatar atasnya ini kita kurangi 1, yakni menjadi 6 cm ya. Jadi perbedaan antara bagian bawah dan atas itu bedanya cuma 1 cm ya. Jadi misalnya kalian pakai 8, berarti ke sini 7, ke sini 9, ke sini 8, ke sini 7 ya. Kalau di sini 9 berarti ke sini 8. Oke? Nah, untuk leher ini kalian boleh pakai ukuran itu minimal 6 cm hingga sampai 9 cm. Oke? Nah, selanjutnya untuk panjang muka itu ibu pakai ukuran standar dari 28 cm hingga 32 cm tergantung proporsi tubuh yang memakai busananya ya. Jadi di sini ibu pakai standar 30 cm. Jadi kalau orangnya lebih pendek boleh pakai 28 cm, dan kalau semakin tinggi itu pakai 32 cm. Oke, sekarang kita ke bagian lingkar badannya. Kebetulan di sini ibu pakai lingkar badan 98 ya. Itu kita tinggal bagi 4 tambah 1. Ingat ya, untuk bagian pola depan bagi 4 tambah 1. Oke. Ini 25,5. Nah, setelah kita mendapatkan titik di bagian sini, kita akan membuat kotak-kotaknya dulu. Nih, kita ukur 37. Jadi samakan ya. Kita akan buat kotak-kotak. Ini 37. Ini 25,5. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk turun bahunya itu ibu pakai 4 cm. Jadi setiap kita membuat turun bahu, ibu hanya standar pakai 4 cm. Itu untuk semua ukuran. Selanjutnya untuk lebar bahu 12 cm. Jadi untuk lebar bahu itu maksimal 14 cm ya, tergantung tubuh orangnya ya. Kalau misalnya dia orangnya kecil itu bisa pakai 11 cm. Kalau misalnya dia agak gemuk itu akan terjadi lebar bahu 14 cm. Itu tapi jarang ya, jarang orang pakai lebar bahu 14 cm untuk perempuan. Biasanya sih untuk perempuan standar pakai 12 cm. Paling panjang itu 13 cm ya biasanya. Jadi kalian perhatikan juga orang yang memakainya apakah ukurannya orangnya gemuk, kurus ya. Jadi harus perhatikan juga ya. Kemudian selanjutnya lingkar pinggang. Lingkar pinggang itu 78. Kita bagi 4. Kemudian tambahkan kup 3, tambahkan 1 cm. 23,5.
Nah, untuk bagian pinggang kita naikkan 1,5 ya. Terus tarik garis menggunakan mister lengkung seperti ini ya. Nah, untuk panjang sisi itu kita sesuaikan dengan lingkar karung lengan yang akan kita pakai. Di sini ibu standar dulu ya, pakai 15 cm. Untuk kupnya, jarak kup itu kita pakai 8 cm, naik 3. Selanjutnya di bagian sini kita tinggal, kalau misalnya ini 12, ini kita masuk 5 saja. Kalau misalnya dia 11, kita masuk 4 ya. Ini kita pakai ukuran. Nah, selanjutnya dari titik bahu ibu pakai 24 cm. Nah, titik kup sudah ada. Nah, selanjutnya untuk lebar dada. Nah, kita pakai ini dari sisi lengan kita masuk 6 cm. Kemudian tinggal tarik garis dari situ ke sana. Nah, selanjutnya kita tinggal buat lengkungan. Tinggal kita buat lengkungan. Oke. Ini sudah jadi ya. Nah, selanjutnya untuk bagian leher. Untuk bagian leher biasanya kalau kita mau pakai kerah laki-laki, untuk lehernya ini kita tidak perlu buat perubahan ya, kecuali jika misalnya kalian mau buat mau buat leher kerah Shanghai, itu biasanya kita harus turunkan 2 cm untuk kelonggaran lehernya, biar saat kita memasang kerah Shanghai itu tidak kecekik lehernya ya. Jadi jangan sampai kalian menggunakan rumus awal, jadi salah ya. Jadi misalnya ini untuk garis kalau misalnya kalian mau buat kerah laki-laki, sedangkan untuk garis kedua ini kalau kalian mau buat kerah Shanghai. Oke, baiklah sewing lovers, sekarang kita akan buat untuk panjang bajunya. Untuk panjang baju kita ukur dari titik leher ini ya. Kita ukur saja sampai ke bawah. Nah, di sini ibu pakai panjang baju 72. Nah, oke, setelah saya dapat 72, ibu akan dari garis pinggang. Dari garis pinggang ini ibu menemukan ukuran 35 cm. Jadi dari sini ibu akan ukur sampai 35 cm. Lalu kita tinggal bentuk menggunakan mister lengkung. Nah, seperti ini sewing lovers. Nah, selanjutnya untuk tinggi pinggul biasanya itu pakai standar dari 18 hingga 22 cm. Dan jadi kita kembali lagi kepada proporsi tubuhnya, apakah dia pendek, tinggi ya. Jadi kita mulai dari nilai 18 cm sampai 22 cm. Bisa pakai 18, bisa pakai 20 maupun 22. Oke. Sekarang ini 18. Nah, untuk lingkar panggul biasanya kan di dalam ukuran 3 ukuran tadi itu lingkar panggul enggak ada. Misal contoh ini kan lingkar badannya 98, otomatis saya harus mengambil lebih dari 98, jadi tidak akan kurang. Jadi biasanya ibu pakai tambah 4 saja. Jadi 102 ibu bagi 4 tambah 1. Oke, jadi nilainya 26,5. Jadi kita tinggal lanjutkan ukurannya dari pinggang ke pinggul.
selanjutnya untuk membuat kupnya, kita tinggal turunkan dari titik tengah ini ke arah bawah 12 cm. Lalu samakan, ingat ya, samakan titik garis ke sini dengan ke tengah ini. Ini 9,25. Oke, sewing lovers, sampai sini kalian sudah paham bagaimana cara membuat pola bagian depan dengan model baju yang seperti ini. Dia bisa dipahami sampai sini ya, sewing lovers. Oke, selanjutnya kita ke bagian pola belakang. Baiklah sewing lovers, kita ke pola belakang. Di bagian sini arah mendatar, di bagian sini dan di bagian atas. Untuk leher sampingnya ini tadi kita menggunakan 6 dan 7 ya. Jadi untuk bagian atas kita tetap pakai 6 dengan menyamakan leher bagian depan tadi. Untuk bagian bawah ini yang arah ke bawah 1,5, lalu kita bentuk. Nah, jika kalian sudah mengetahui bahwa lebar dari arah sini pada pola depan 25,5, kalian tinggal kurangi 2 cm saja. Jadi yang tadinya 25,5 di bagian depan, kita tinggal kurangi 2 menjadi 23,5. Selanjutnya untuk panjang yang di bagian depan, misalnya tadi itu sudah dapat 37, kita tinggal kurangi 1 cm. Jadi 36. Nah, selanjutnya kita akan buat kotak-kotaknya. Oke, berbeda dengan pada berarti di sini Ibu pakai 3,5 saja. Dan untuk lebar bahunya kita pakai 12. Harus sama ya, bagian depan dan belakang tidak boleh berbeda. Oke, seperti ini. Nah, untuk di bagian pinggang tadi sama ya, tetap kita kurangi 2 cm. Jika di bagian depan tadi kita pakai 24, maka di bagian belakang kita kurangi 2 cm, berarti 22 cm ya. Dan untuk bagian belakang ini kita tidak perlu ada naik 1,5 seperti yang ada pada pola depan ya. Jadi kita langsung pakai nilai panjang sisi dari titik ini ya. Oke, ini sewing purse. Nah, untuk bagian belakang Ibu akan masukkan sama ya, 6 cm juga. Kemudian kita tinggal tarik garis ke arah sana. Boleh juga jika kalian kesusahan, boleh menggunakan mistar ini. Tapi Ibu lebih suka pakai lengkung sendiri ya. Nah, selanjutnya untuk bagian kup itu di depan kita menggunakan 8 cm masuk, sedangkan untuk bagian 8 cukup kita kurangi 1 cm saja. Dan untuk panjang ke atas ini 15, kalian kurangi 3 ya. Jadi kita pakai 12. Samakan ya dari titik tengah ini, kemudian turun kup juga ke arah bawah itu 12, kemudian samakan. Kalian tinggal bentuk.
Oke, selanjutnya untuk bagian panjang ke bawah itu tidak perlu lagi kalian mengukur dari arah ujung leher ya. Dari bagian pola depan tadi kita sudah mendapatkan nilai ukuran dari batas pinggang ke arah bawah itu sekitar 35 cm. Jadi kita tidak usah ada pengukuran dari titik bahu ya. Jadi kita ukur langsung dari pinggang ke arah bawah 35 cm. Nah, untuk tinggi panggul tetap ya kita samakan 18 cm. Nah, untuk lingkar panggul sama ya, tetap kita kurangi 2 cm dari ukuran ke sana. Yang di depan kita dapat 26,5, jadi kita kurangi 2 cm menjadi 24,5. Oke, sewing lovers, sampai di sini kalian sudah paham proses pembuatan pola dasar yang ibu berikan. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Oke, ibu akan gunting polanya dulu ya. Sewing lovers, inilah hasil pembuatan pola yang telah ibu ajarkan dengan menggunakan 3 ukuran saja ya. Oke, selanjutnya kita akan cek bagian lingkar kerung lengan. Kalian tentu bertanya, haruskah panjang sisi kita menggunakan 15 cm? Oh, tentu tidak. Itu akan berubah sesuai dengan lingkar kerung lengan yang kalian butuhkan. Misalnya lingkar kerung lengan yang ingin dipakai ini terlalu besar dari yang kita butuhkan, itu maka kita akan kurangi. Begitupun ketika ukuran lingkar kerung lengannya yang kita butuhkan agak kecil, maka kita tambah besarnya. Oke, kita cek ya ukuran lingkar kerung lengannya. Sini 21, ibu cek lagi ya, 21. Nah, di sini 42 cm. Ini untuk ukuran lengan yang agak orangnya kecil ya. Di sini 42 cm itu terlalu kecil. Jadi biasanya untuk ukuran lingkar badan 98 ini biasanya pakai 46 cm. Berarti lingkar kerung lengannya kurang 4 cm sewing lovers. Tapi jika kalian menemukan orang dengan ukuran lingkar kerung lengannya 42 cm sudah pas dengan yang ini, kalian boleh menggunakan ukuran ini. Namun jika ukuran lingkar lengannya lebih dari 42, berarti kita harus berikan tambahan ya sewing lovers. Caranya agar lingkar kerung lengannya ini semakin luas, maka kita harus menurunkan di bagian bawah ini. Namun ingat satu hal ya sewing lovers, ukuran dari lingkar badan ini harus tegak lurus sama ya. Jadi kalau misalnya kalian turunkan 1,5, itu otomatis harus lingkar badan dari sini ke sini itu tetap kita pakai 23,5 ya. Jangan sampai setelah polanya kalian gunting seperti ini itu kalian turunkan harus dibentuk ulang lagi ya sewing lovers. Jadi usahakan sebelum kalian gunting pola, sebelum kalian gunting polanya, kalian harus perhatikan bahwa ukuran lingkar kerung lengan yang kalian inginkan itu sudah tepat
ya. Jangan sampai setelah polanya kalian gunting seperti ini, kemudian kalian ukur lingkar kerung lengannya ternyata tidak sesuai yang kalian inginkan. Misalnya ini 42, sedangkan yang kita butuhkan adalah 46 cm ya. Otomatis ibu akan memberikan tambahan lingkar kerungnya ya. Jadi caranya untuk menambah yakni saya turunkan, tapi karena ini polanya sudah kita gunting, jadi otomatis perhatikan ukuran lingkar badannya, jangan sampai kalian turunkan. Ini termasuk mengecil ya, karena dari ujung sini ketika kita turunkan 1,5 itu akan mengecil. Jadi sebelum polanya sebelum kalian benar-benar selesaikan bagian kerung lengan itu, kalian harus ukur baik-baik dulu sebelum kalian gunting polanya. Oke, sewing lovers, semoga kalian memahami apa yang telah ibu jelaskan tadi, dan semoga materi hari ini bermanfaat buat kalian. Dan untuk pola lengannya ibu skip ya, jadi kalian boleh lihat kalian boleh cek video ibu yang telah lalu. Di situ ada pembuatan pola lengan, jadi prosesnya sama seperti itu. Intinya kalian harus tahu dulu bagian lingkar kerung lengannya. Oke, sewing lovers, semoga materi hari ini bermanfaat buat kalian. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.